Oke, selamat malam. Halo semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu metode pembelajaran cooperative learning. Nah, tapi dalam cooperative learning kali ini saya tidak akan membahas keseluruhan. Hanya ada satu dari metode ini yang akan saya bahas, yaitu STAD atau Students Team Achievement Division. Nah, apakah itu? Yuk, kita sama-sama belajar ya. Ya, hari ini saya akan membahas mengenai definisi, tujuan, manfaat, kemudian juga nanti akan saya bahas mengenai kelebihan dan kekurangannya, lalu tahapan-tahapan dalam pelaksanaan metode STAD ini seperti apa, dan kemudian akan saya berikan juga contoh penggunaannya seperti apa. Nah, yang pertama ada definisi. Definisinya apa sih STAD ini? Nah, STAD ini adalah strategi pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Robert Slavin. Nah, Robert Slavin ini mengembangkannya di Universitas Johns Hopkins, di mana uh, siswa dengan berbagai gender, etnis, dan kemampuan dibagi menjadi kelompok-kelompok beranggotakan 4-5 orang. Secara keseluruhan, sederhananya metode STAD ini merupakan salah satu bentuk pembelajaran atau strategi pembelajaran kooperatif yang dilakukan dengan cara membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok kecil dengan kemampuan akademik yang berbeda-beda agar mereka bisa bekerja sama untuk menyelesaikan tugas-tugas pelajaran. Nah, mungkin sebagian dari kita bertanya, kenapa sih harus pakai metode pembelajaran STAD ini atau Student Team Achievement Division ini? Nah, salah satu tujuannya atau yang paling jelas tujuan dari STAD ini sendiri yaitu untuk menciptakan pembelajaran atau siswa-siswa peserta didik yang aktif, kreatif, kemudian inovatif, dan juga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi, para peserta didik bisa merasakan bahwa pembelajaran ini sangat menyenangkan bagi mereka. Nah, tujuannya apa sih kita menggunakan metode ini? Nah, Robert Slavin di dalam bukunya yang berjudul Cooperative Learning Theory, Research and Practice di tahun 1983 mengemukakan tujuan positifnya. Salah satunya adalah mendorong peserta didik agar saling bantu satu sama lain di dalam menguasai dan memahami keterampilan maupun materi belajar yang disampaikan oleh guru. Nah, yang kedua tujuannya adalah meningkatkan hasil belajar dari peserta didik itu sendiri. Selain itu ada juga manfaatnya. Manfaat dari model pembelajaran STAD ini sendiri, yang pertama yaitu peserta didik dapat saling memberikan motivasi dan semangat selama pembelajaran. Yang kedua, peserta didik dapat saling berbagi pengetahuan, berbagi informasi, sehingga dapat meminimalisasi ketimpangan pengetahuan antar peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain. Yang ketiga, adanya diskusi yang dapat membangun komunikasi timbal balik yang baik antar peserta didik. Dan yang keempat adalah menumbuhkan sifat-sifat positif seperti berpikir kritis, saling menghargai, bertanggung jawab, bekerja sama, dan juga disiplin. Nah, selain itu, STAD ini sangat cocok untuk semua jenjang yang ada di pendidikan Indonesia, mulai dari SD, SMP, hingga SMA, atau bahkan di dalam perkuliahan. STAD ini sangat cocok digunakan agar setiap siswa juga membangun rasa kerjasama dan gotong royongnya, serta meminimalisasi peserta didik yang gagal di dalam pembelajaran. Nah, kelebihannya lewat metode STAD ini, peserta didik bisa belajar bersosialisasi dan juga memiliki hubungan baik dengan teman-teman satu kelompok maupun teman-teman satu kelasnya. Peserta didik juga dapat belajar caranya berdebat dengan sehat, caranya menyampaikan pendapat, caranya mendengarkan pendapat orang lain, dan bagaimana berkomunikasi menanggapi dari pendapat-pendapat orang lain. Yang ketiga, kelebihannya adalah
Jelas memudahkan guru, memudahkan para pengajar melakukan monitoring selama proses pembelajaran. Ketika dibuat kelompok-kelompok kecil, bagi kita sebagai seorang pengajar akan lebih mudah memonitoring per kelompok dibandingkan 24 hingga 28 peserta didik, begitu ya. Kemudian kelompok belajar ini pun pada metode ini akan mengasah kebersamaan mereka dan sikap saling bekerja sama antar anggota kelompok. Itu juga sangat dibutuhkan mengingat di dalam kurikulum Merdeka sekarang diterapkan profil pelajar Pancasila di mana di dalamnya terdapat salah satunya adalah bergotong royong atau bekerja sama dan itu akan diciptakan di dalam STAD ini sendiri. Kemudian setiap peserta didik juga akan saling membantu untuk meraih hasil belajar yang lebih baik dibandingkan ketika mereka belajar dengan cara-cara yang tidak merupakan cooperative learning. Mereka akan belajar masing-masing, mereka akan mencapai target mereka masing-masing tanpa memikirkan teman-teman mereka, tanpa memikirkan orang-orang lain yang ada di sekitar mereka. Namun di antara sekian banyak kelebihan dari STAD ini, tetap ada kekurangan dari STAD. Nah, apabila guru atau kita sebagai pengajar ini tidak memberikan perhatian penuh selama pembelajaran, selama proses belajar mengajar, peserta didik bisa jadi menjadi peserta didik yang pasif. Jadi, di dalam satu kelompok, karena peserta didiknya heterogen, sangat memungkinkan bagi peserta didik yang memang pendiam untuk menjadi pasif, tidak memberikan komentar, tidak memberikan pendapat, dan juga hanya meniru jawaban-jawaban yang diberikan oleh teman-teman satu kelompoknya. Lalu yang kedua, situasi pembelajaran STAD ini dapat berubah menjadi tidak kondusif. Nah, bagaimana tidak kondusifnya? Yaitu apabila terjadi pembicaraan atau pembahasan di luar dari materi pembelajaran hari itu. Jadi di dalam kelompok biasanya anak-anak itu atau peserta didik pada umumnya pertamanya mungkin akan membahas materi yang sama, materi yang memang kita berikan kepada mereka. Namun di tengah mereka membahas pasti akan ada beberapa anak yang mungkin memberikan intermezzo yang tidak berhubungan dengan pelajaran. Nah, ketika situasi itu sudah terjadi, biasanya menjadi tidak kondusif karena obrolan mereka bukan lagi tentang pembelajaran yang kita berikan, melainkan mengenai hal-hal lain di luar dari pembelajaran kita. Dan yang ketiga atau yang terakhir nih kekurangannya adalah kemungkinan peserta didik untuk meniru jawaban saja. Dan di mana di dalam 4-5 orang peserta didik dalam satu kelompok, mungkin akan ada peserta didik yang hanya mengejar poin, hanya mengejar target nilai. Sehingga yang mereka berikan pun hanyalah jawaban berupa tiruan dari teman-teman satu kelompoknya. Padahal metode ini diharapkan mampu menghasilkan output individu per individu yang kreatif. Sehingga mereka seharusnya menyatukan jawaban satu sama lain untuk menjawab soal-soal yang diberikan, bukan hanya menyontek kepada teman satu kelompoknya, begitu. Nah, di dalam proses STAD ini sendiri terdapat banyak sekali tahapan ya. Namun yang pertama, tahapan yang sudah jelas adalah presentasi kelas. Nah, presentasi kelas ini biasanya dilakukan oleh guru atau pengajar. Kita akan menjelaskan tujuan pembelajarannya apa sih atau materi yang akan kita pelajari hari itu tuh apa. Nah, kemudian guru juga dapat memberikan motivasi kepada peserta didik agar lebih bersemangat di dalam mengikuti pembelajaran hari itu. Tahapan yang kedua itu pembagian kelompok. Nah, ketika pembagian kelompok ini, guru akan mengarahkan pada peserta didik untuk membentuk suatu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 peserta didik, di mana isinya harus beragam atau heterogeni. Nah, heterogeninya itu beragam kemampuan akademik, beragam kemampuan sosialisasinya, kemudian gendernya pun juga sama harus beragam ya. Yang ketiga ada tes dan kuis. Nah, guru juga dapat memberikan kuis maupun tes individu terlebih dahulu, yang kemudian peserta didik yang berhasil menyelesaikan kuis dengan benar akan menerima skor, di mana skor ini akan menentukan grup yang menjadi pemenang kemudiannya ya. Lalu tahapan yang berikutnya adalah penghargaan.
Nah, pada tahapan ini, kelompok dengan nilai tes yang tertinggi akan keluar sebagai pemenang, di mana selanjutnya guru akan memberikan reward dalam secara tim maupun secara individu. Nah, di dalam kegiatan belajar mengajar, pemberian reward atau penghargaan ini dapat juga membantu meningkatkan motivasi peserta didik. Nah, contohnya ya di dalam pelajaran matematika misalnya kalau di kelas 2 SD itu kita bisa menjelaskan materi apa sih hari itu yang kita pelajari, kita berikan penjelasan singkat, kemudian kita bagi kelompok menurut pembagian yang seharusnya ya. Jadi dari anak-anak yang memang menguasai materi tersebut sampai anak-anak yang kurang menguasai. Kemudian setelah itu kita bisa memberikan kuis. Kita memberikan kuis dengan kuisis-kuisis yang sudah ada atau mungkin dengan kuis yang kita buat. Kemudian kita scoring. Nah, dengan scoring itu dengan kelompok dengan skor tertinggi kita berikan reward. Rewardnya tidak perlu sesuatu yang mahal, tapi kita bisa memberikan reward seperti apa ya? Mungkin kita juga bisa memberikan ini ya, seperti makanan kecil gitu ya, atau alat tulis yang mudah kita temukan di mana-mana. Nah, sekian penjelasan mengenai STAD. STAD ini memang cooperative learning yang mungkin terdengar sangat baru di Indonesia ya, dan masih jarang sekali orang-orang menggunakan STAD ini. Namun di tengah kemajuan zaman, di tengah kurikulum yang terus berubah, di kurikulum Merdeka ini bisa dipastikan bahwa cooperative learning itu sangat baik untuk dilakukan di seluruh jenjang agar materi yang mungkin kesannya tidak terlalu mendalam bisa lebih dalam dengan berkelompok. Ketika mereka bersama dengan teman, biasanya pada umumnya anak-anak akan lebih mengerti pelajaran atau obrolan-obrolan yang dilakukan bersama teman-temannya, bukan dengan gurunya. Nah, itulah peran kita di dalam cooperative learning itu untuk tetap memonitoring mereka agar hasilnya semuanya menjadi hasil yang baik secara individu maupun kelompok. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi di penjelasan-penjelasan yang lainnya. Terima kasih.